Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah takdir yang kamu nantikan di bulan April. Seperti apakah yang akan terbaca untuk energi general kamu? Kita akan cek ya bersama-sama. Karena aku di sini akan ngambil terpisah masalah finansial ataupun masalah percintaan ya. Yang di awal ini aku akan lihat dulu cek energi general kamu seperti apa. Tapi ingat buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke. Kita akan cek kartu di sini, kartu general kamu seperti apa. Ya, untuk takdir yang sudah kamu nantikan di bulan April. Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita akan coba lihat di sini ada it's time to stop procrastinating. Nah, jadi mungkin di bulan April kamu tidak akan menunda-nunda lagi apa yang bisa kamu lakukan ya kamu lakukan. Ya mungkin dulu ya pernah kamu berpikir tentang sebuah pekerjaan misalnya ya. Mungkin kayak ini pekerjaan ataukah tentang cinta. Tapi untuk detailnya aku akan lihat nantinya di kartu-kartu tersendiri ya, di kartu tarot atau kartu orakel lainnya. Nah, jadi di sini ada waktu yang memang kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Mungkin saja kalau dalam pekerjaan gitu ya, dalam finansialnya kamu, oh aku harus melakukan ini, aku tidak boleh menunda-nunda gitu loh. Kalau aku menunda otomatis kesempatan aku hilang. Nah, mungkin Kak akan membuka usaha ataukah mungkin mau bekerja di tempat yang lain gitu ya, atau kamu seperti menunda-nunda untuk keluar dari suatu pekerjaan. Misalnya nih ada pekerjaan yang kamu emang sih gajinya lumayan. Bahkan orang-orang merasa, oh enak ya kamu kerja di sana, pasti gajinya gede gitu ya. Tapi mungkin mereka nggak tahu kamu di dalamnya itu bagaimana. Nyaman nggak, banyak toksik nggak gitu ya. Pekerjaannya memang sih tidak terlalu berat atau apa, tapi lingkungan toksiknya, orang-orang toksiknya yang membuat kamu tidak nyaman. Nah, itu kamu jangan buang-buang waktu untuk kamu bertahan di sana. Mungkin saatnya kamu mengambil suatu keputusan ya. Nanti kita akan lihat cek di kartu kamu yang detail ya. Itu pekerjaan mungkin saja itu yang terjadi. Nah, tapi jika ini tentang percintaan, sama halnya juga jika kamu ngerasa ada hubungan yang begitu toksik, ada hubungan begitu manipulatif ya, walaupun terkadang ada cinta di sana. Kalau kita sudah tidak nyaman, terus ada juga hubungan yang mungkin seperti kayaknya buang-buang waktu deh berhubungan sama dia karena nggak pernah ada komitmen. Emang sih kita sudah tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun menjalin suatu hubungan, tapi nggak tahu mau diarahkan kemana hubungan ini gitu loh, kayak ngambang. Nah, jadi di situ kamu merasa nah, aku nggak boleh lagi nih membuang-buang waktu aku. Waktu aku itu kayak bermanfaat banget, percuma gitu loh. Aku itu bertahan dengan dia sementara dia tidak punya keinginan untuk berkomitmen. Ya walaupun misalnya ada cinta, tapi kan cinta tidak juga harus memiliki begitu ya. Terkadang orang yang kita inginkan itu tidak tidak orang yang kita butuhkan gitu loh. Nah, tetapi orang yang kita butuhkan itulah yang mungkin akan terbaik buat kamu. Oke. Nah, kita lanjut. Itu mungkin dari bottom of the deck ya, di kartu energi general kamu. Jadi ada notice the blessing. Nah, mungkin di bulan April ini kamu akan mendapatkan sebuah pesan-pesan yang membuat kamu merasa, oh ini harapan, oh ini keinginan aku, oh ini semua yang menjadi cita-cita aku gitu loh. Nah, kamu akan mendapatkan pesan itu bahwasanya ya mungkin saja ada kesempatan atau peluang atau petunjuk nantinya ya. Intinya mungkin ada kabar baik gitu loh. Ada kabar baik, ada kabar yang membuat kamu merasa bersemangat atau bagaimana ya, ini akan kamu dapatkan. Takdir mungkin akan sudah mulai mendekat ke kamu untuk kamu bisa memperbaiki keadaan kamu. Oke? Atau nanti juga akan terlihat ya suatu keberkahan di sini. Keberkahan itu akan mulai mendekat ke kamu
di bulan April ini banyak hal yang mungkin akan kamu temui. Termasuk mungkin ya ketemu dengan orang-orang yang kamu sayang ya, yang mana sudah lama tidak bertemu ya, di momen lebaran kamu akan bertemu. Oke, semoga aja. Ini ada be gentle with yourself. Jadi kamu juga tahu nih apa yang diri kamu butuhkan. Kamu lebih akan mencoba untuk mencintai diri sendiri. Karena selama ini mungkin terlalu banyak ya masalah yang kamu hadapi, atau kamu juga terlalu baik sama orang, atau kamu terlalu memprioritaskan orang-orang ya, sehingga kamu lupa untuk mencintai diri sendiri gitu ya. Nah, sekarang mungkin saatnya kamu mencoba untuk mengapresiasi diri kamu, menghargai diri kamu, mencintai diri kamu ya, sehingga akhirnya kamu akan menemukan kebahagiaan. Ya, kita boleh baik, tapi jangan terlalu baik gitu loh. Jangan sampai kita mengabaikan diri kita sendiri ya. Kamu perlu untuk menjadikan diri kamu itu kayak ya bersikap lembutlah kepada diri sendiri gitu ya. Ini be gentle with yourself, bersikap lembutlah kepada diri sendiri. Kamu jangan terlalu ya jangan mau disakiti, jangan mau kayak dimanfaatin gitu ya. Di sini ada find your tribe. Kamu akan menemukan komunitas kamu di sini. Arti kata mungkin selama ini kamu itu berada di lingkungan-lingkungan toksik. Dan kamu mungkin selama ini berada di kondisi yang begitu sangat terbebani gitu ya. Oleh banyak hal. Tapi saat kamu tahu diri kamu nggak mau seperti itu lagi, kamu coba untuk membatasi diri, mungkin menjauh dari orang-orang toksik ya, melepaskan hubungan yang benar-benar tidak bisa dipertahankan lagi atau yang sudah tidak sehat ya, ya udah. Dan pada akhirnya saat kamu melepaskan, di situ kamu akan menemukan komunitas kamu yang sebenarnya, ya, di mana kamu nantinya mungkin satu circle nih dengan pasangan kamu atau dengan teman-teman kamu ya. Oke. Dan di sini ada you are healing. Nah, aku juga melihat mungkin saja ini tentang kesehatan kamu. Kamu akan bisa sembuh dari semua kondisi. Mungkinkah sakit hati, mungkinkah dikecewakan, itu juga suatu kesehatan ya. Karena kalau kita sudah sakit hati oleh sebuah cinta, maka kita juga tidak akan berpikir sehat gitu loh. Nanti juga akan sakit kepala, semua juga akan membuat ya badan gak enak gitu ya. Banyak hal yang mungkin akan terjadi. Jadi mungkin ya lebih baik kamu kalau ada masalah ya udah cepat move on-nya, cepat lupakan, cepat sembuhkan diri kamu karena di sini sudah dikatakan bersikap lembutlah kepada diri kamu sendiri. Be gentle with yourself ya. Jadi jangan paksakan diri kamu untuk melakukan ini, melakukan itu jika kamu tidak mampu atau kamu tidak benar-benar kayak kuat gitu loh ya. Oke, kita akan coba lihat dari segi percintaan dulu di sini. Oke. Bagaimana percintaan kamu yang akan terbaca ya? Oke. Percintaan kamu bagaimana? Cerita percintaan kamu di bulan April ini ada takdir apakah yang akan kamu lihat? Tersenyumlah ya jika ini akan membawa kemenangan atau membawa kebahagiaan bagi kamu. Walaupun kesedihan juga tetap tersenyum gitu loh ya, supaya bisa happy, bawaan itu happy banget gitu ya. Jadi jangan semua permasalahan itu kita bawa sedih, jangan, oke? Karena itu akan memperburuk suasana hati kita. Di sini juga ada help by choice. Nah, mungkin kamu saat ini ya di bulan April ini ada takdir yang memang akan kamu lakukan ya. Tadi itu bisa saja kita yang melakukan. Oh, ini kesempatan. Kita tahu ini takdir, kesempatan. Jadi kita harus benar-benar, oh aku harus healing, aku harus memilih untuk menyembuhkan diri aku dari orang-orang toksik. Nah, disinilah kamu mulai mencoba untuk lagi proses atau fase dalam perbaikan diri, dalam menyembuhkan. Ini fase kamu saat ini. Jadi di bulan April ini kamu akan ngerasakan kalau hidup kamu itu begitu berarti, begitu bermakna, ya. Karena kamu tidak mau lagi nih disakiti, dikhianati, ya, dan lain sebagainya. Jadi kamu lebih memilih untuk menyembuhkan atau move on ya di sini ya. Ini making help by choice, uh, making help choice in love in life ya, self love ya. Kamu di sini coba self love, self care, being happier ya. Kamu coba di sini ya. Jadi aku melihat benar-benar kamu itu udah tidak mau mempedulikan hal-hal yang membuat kamu sakit atau kecewa ya. Oke. Kita akan coba lihat apa lagi yang terbaca. Nah, di sini ada stabbed in the back, heartbreak, pain, separation, shocking attack. Jadi ada beberapa dari kamu mungkin sudah bisa ikhlas ya untuk melepaskan hubungan-hubungan yang tidak pantas. Sudah kamu lepaskan di sini. Kamu sudah tidak ingin lagi.
merasa hati kamu itu kayak disakiti, ya. Dan aku juga melihat di sini, take a chance, risk being strategic. Nah, kamu mungkin mencoba untuk membuat perubahan dan mencoba untuk menjadikan semua yang terjadi ini adalah sebuah acuan bagi kamu untuk mencari kebahagiaan. Caranya bagaimana? Ya, karena di sini aku melihat ada love call. Seolah-olah itu cinta yang memanggil kamu. Kenapa? Kenapa kamu kok bisa meninggalkan seseorang? Ya memang kamu sudah sadar cinta itu tidak pantas untuk kamu, atau sudah tidak layak lagi, atau sudah tidak sehat lagi. Makanya mungkin saja itu adalah gambaran cinta itu memanggil kamu. Saat kamu meninggalkan itu, maka cinta yang sebenarnya akan datang gitu. Jadi kita harus berpikir positif. Oh, mungkin saja saat aku melepaskan dia, cinta baru akan datang. Mungkin ini juga sih jalannya dari Tuhan gitu loh, supaya aku menemukan yang terbaik. Tapi kalau memang aku beranggapan seseorang yang sudah menyakiti aku ini adalah yang terbaik, ya kamu siap-siap untuk selalu merasa sakit, sedih, kecewa. Nah, sekarang coba manjakan diri kamu, ya sayang diri kamu, bersikap lembutlah kepada diri kamu, ya caranya dengan meninggalkan itu karena ada cinta yang akan memanggil kamu di sini. Oke? Ini dan pada akhirnya di sini kamu mungkin akan mengatakan, "Oh iya ya, bener ya, dia soulmate. Oh, aku ngerasakan ya ada energi yang benar-benar aku rasakan saat ini," gitu loh. Nah, ini juga ada engagement ring. Bisa saja ada soul connection antara kamu dan seseorang. Seolah-olah ada keinginan kamu begitu kuat untuk meninggalkan hubungan yang tidak pasti. Kenapa? Karena ternyata soulmate ini begitu kuat menarik kamu, ya. Dan pada akhirnya kamu akan benar-benar kayak, ya apa ya, kayak yang mempersiapkanlah untuk komitmen antara kamu dengan dia. Pada akhirnya mungkin kamu akan benar-benar berkomitmen dengan seseorang ini. Oke. Nah, kita akan coba lihat di sini kartu dari ini. Untuk terakhir kita akan coba lihat di kartu tarot ya. Nah, itu tadi tentang percintaannya kamu. Di sini kita juga akan bisa lihat tentang pekerjaan atau kesehatan kamu ya, ataupun tentang percintaan kamu juga. Karena kartunya ini random ya. Oke, bagi teman-temanku yang ingin personal reading, silakan cek kontak personnya di kolom deskripsi ya. Itu by WA. Nah, di sini seperti akan ada fase baru ya. Sukses assured with God, plan, and hard work. Jadi ada kehidupan baru yang akan kamu rasakan nantinya di bulan April. Itu kamu akan seperti memulai suatu kehidupan baru. Seperti apakah kehidupan baru yang mungkin akan kamu jalani? Ya mungkin saja akan berkomitmen dengan seseorang, atau kamu lagi self love ya, atau kamu benar-benar menyembuhkan diri kamu dari semua kesedihan, kekecewaan, dan kesakitan ya. Mungkin saja di sini ada beberapa dari kamu yang mungkin sudah lama sakit, kayak punya penyakit lah ya. Namanya kita manusia pasti punya penyakit, tapi terkadang kita tidak ingin merasakan. Kita mencoba untuk memikirkan bahwasanya, oh aku bisa sembuh, ya pasti sembuh. Di situ mungkin akhirnya kau menemukan kehidupan baru, karena semua penyakit itu kamu akan hilang ya. Dan di sini aku melihat di sini ada romance celebration party. Beberapa dari kamu mungkin akan merayakan ya sebuah perayaan. Karena apa? Mungkin kamu berhasil mendapatkan sebuah tender. Ini mungkin dari segi pekerjaan kamu ya. Atau kamu akan mendapatkan sebuah bantuan mungkin. Itu ada kemenangan ya. Salah satunya juga bisa saja dari romansa kamu ya. Seseorang yang mungkin yang menjadi pilihan kamu itu begitu sangat membuat kamu bahagia ya. Nah, ternyata itulah yang menjadi bahwasanya ini kehidupan baru bagi aku. Aku begitu menikmatinya ya. Ternyata ada hikmah di balik semua yang terjadi itu. Kalau kita selalu berpikir positif. Oke? Aku juga melihat bahwa dari kamu nantinya juga akan terjadi sebuah masalah. Mungkin saja dalam masalah pekerjaan ya. Mungkin kayaknya rumit banget nih untuk menemukan rezeki yang berlimpah gitu. Karena mungkin banyak pengeluaran nantinya ya di bulan April ini. Tapi banyaknya pengeluaran kamu, kamu akan bisa mengatasinya. Karena apa? Ya mungkin kamu ngerasa ya tidak semuanya juga yang harus kita hambur-hamburkan gitu loh. Intinya yang kita butuhkan aja yang kita beli, yang kita ambil, yang kita dapatkan gitu loh. Tapi kalau yang kita inginkan itu belum tentu ya baik untuk kita. Jadi sebaiknya kamu memikirkan untuk hal-hal yang akan menjadi pengeluaran bagi kamu nantinya ya. Ini ada leader. Nah, kamu akan sukses dalam hal pekerjaan juga. Pada akhirnya saat kamu stuck di keuangan, saat kamu punya masalah ya, dan kamu itu sebenarnya bisa menjadi seorang leader. Nah, itu kemampuan kamu itu cukup luar biasa ya. Kamu punya skill.
Nah, mungkin saja di bulan April ini ada yang beberapa dari kamu itu naik jabatan. Nah, itu juga mempengaruhi ya kepada kesehatan kamu. Kalau mood kita enak gitu ya, bagus ya, mood booster kita itu kayak meningkat ya, pasti kesehatan kita juga akan meningkat. Tapi kalau kita banyak pikiran, oh mikirin ini, mikirin itu ya, cinta ini, cinta itu, teman yang ini, teman yang itu, yang semua toksik ya, ya kita jadi pusing, kepala sakit gitu ya, sakit gigi, sakit kepala, sakit perut, ya apalagi. Jadi banyak. Jadi mungkin di sini kamu lebih lebih untuk merilekskan kepala kamu, pikiran kamu ya, jangan sampai banyak hal-hal yang kamu pikirkan yang tidak bermanfaat untuk kedepannya ya. Oke, kita akan coba lihat di sini dengan kartu tarot ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Aku juga akan melihat ya zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu di sini. Oke. Apa yang akan terbaca untuk general kamu juga bisa dibaca, kesehatan kamu, finansialnya kamu, dan asmara kamu. Oke. Nah, di sini untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Judgment dan ini ada Five of Pentacles ya. Aku gini aja ya, biar kelihatan dari kamera. Ini ada Five of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Sagittarius, ada Aries, Leo, Sagi, dan ada Leo. Jadi aku melihat ya di kartu bottom of the deck ini itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu, tapi ingat jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Nah, di judgment ini aku melihat seperti kamu akan memenangkan sesuatu. Ada perubahan yang begitu drastis ya yang kamu rasakan. Di bulan April itu adalah bulan puncaknya di mana kamu akan menerima kemenangan ini. Kemenangan dalam cinta kah? Ya, yang jelas di sini aku melihat ada komitmen ya. Terus mungkin saja dalam hal finansial itu ada kesuksesan juga. Kamu mungkin akan menjadi leader, kamu mungkin akan naik jabatan atau kamu memegang sebuah jabatan. Ya semoga ya. Ini juga ada Five of Pentacles. Memang terjadi awalnya itu kayak stuck di keuangannya kamu. Begitu menderita sih dari segi keuangan ya kalau aku lihat. Nggak hanya keuangan, tapi kamu juga kayak kepikiran aja nih, jadi migrain, "Ah, aku nggak punya uang." Sementara banyak kebutuhan yang harus aku penuhi. Jadi itu membuat kamu sengsara banget gitu ya. Seseorang mungkin yang bantu kamu itu kayak pergi begitu saja, nggak mau bantu kamu, atau kamu ditipu di sini. Ditipu oleh seseorang yang mungkin awalnya diiming-imingkan ini itu, ternyata dia kabur gitu loh, ya. Ada seperti itu. Tapi akhirnya kamu bisa memenangkan keadaan itu. Keadaan itu akan bisa bisa kayak apa ya, ya terselesaikanlah masalah itu, ya. Karena di sini juga aku melihat ada temperance. Kestabilan akan mulai kelihatan ya di dalam kehidupan kamu. Kestabilan kamu dalam finansial tentunya ya. Nah, walaupun di sini terkadang banyak tanggung jawab yang harus kamu penuhi, banyak beban yang harus kamu pikul ya, tapi setidaknya kamu mampu untuk mengatasinya. Itu hebatnya kamu. Walaupun nantinya di bulan April ini banyak masalah yang datang, silih berganti, atau banyak pengeluaran, beban berat di mana kamu mungkin single parents, memenuhi semua kebutuhan keluarga, anak, ya, orang tua, gitu ya. Nah, tapi kamu mampu, mampu melakukannya. Itu hebatnya kamu. Dan itu juga membuat kamu enjoy. Walaupun kamu banyak banyak tanggung jawab, ya, tapi kamu merasa enjoy untuk melakukannya. Itu akan membuat kamu akhirnya bisa bahagia, happy gitu. Ya, ini ada of Wands ya. Ini tentang seseorang di masa lalu. Sepertinya ini tentang cinta ya. Ini seorang di masa lalu ini kayak muncul ke hadapan kamu. Dia seperti menginginkan kamu, berharap bisa mencium kamu kembali, memeluk kamu kembali ya. Karena ada rasa rindu yang memang tidak terbendungkan lagi. Ya mungkin saja apakah ini orang di masa lalu, tetapi dia datang dalam versi terbaiknya dia? Bisa saja, karena ini ada satu kebahagiaan yang terlihat. Tapi nggak tahu juga ya, ini bagaimana nantinya. Tapi di gambar ini, ya mungkin beberapa dari kamu seperti, ya mungkin akan terkoneksi dengan orang di masa lalu. Tapi orang di masa lalu itu tidak hanya mantan ya. Bisa saja seseorang itu eh, teman masa kecil, atau mungkin dulu cinta-cinta monyet ya, teman sekolah atau kuliah ya. Tapi dia datang dalam versi memang
sebagai soulmate bagi kamu. Semoga ya, semoga aja itu seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu yang akan istilah kata itu kayak love call, kita itu terpanggil dari dia ngerasa kayak terpanggil nih, "Aku kok mikirin kamu ya, aku kok ngerasa udah lama kita nggak ketemu tapi kok masih ada dalam pikiran aku, ya jangan-jangan kita punya chemistry, jangan-jangan kita soulmate," gitu ya. Nah jadi itu yang membuat dia ngerasa, "Aku harus ketemu dengan kamu nih." Bisa saja ya itu terjadi, ada desan, ya banyak harapan yang akan kamu dapatkan nantinya ya. Harapan di bulan April April ini banyak harapan-harapan yang akan mendekat ke kamu. Kamu harus bersyukur akan hal itu. Karena kamu benar-benar sudah mencintai diri sendiri, kamu sudah merasa memberikan kelembutan untuk diri kamu gitu ya, kamu tidak akan menyakiti diri kamu lagi ya dengan begitu akhirnya kamu punya kesempatan untuk bahagia, untuk sukses dan lain sebagainya ya. Oke? Nah, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Apapun itu, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.